Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya semua kebaikan bisa sempurna. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun hanya kepada Allah atas semua dosa kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan semua umat Islam yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'd, para jemaah sekalian, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bertemu di masjid Allah, di tempat yang paling mulia, untuk duduk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita menjadi pertemuan yang dipenuhi dengan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dunia dan akhirat. Para jemaah sekalian, di hari ini tanggal 4 Februari kita akan berbicara tentang persaudaraan antara umat Islam. Ini adalah bahasan yang sangat penting sekali, di mana kita meyakini bahwa semua orang Islam itu adalah saudara bagi saya. Setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah saudara buat kita semuanya. Yang perlu kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan saudara di sini. Tentu bukan saudara dari sisi keturunan atau nasab, adik, kakak, ponakan, paman, bibi, bukan. Tapi yang dimaksud dengan saudara, persaudaraan, saudara di sini adalah siapa? Mereka yang sama-sama Islam, mereka yang diikat dengan apa itu? Keimanan dan keislaman. Semua ini, mereka ini adalah saudara. Nah, ini yang akan kita bahas. Apa yang dimaksud dengan saudara di sini? Para jemaah sekalian, di awal Islam, pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak penduduk Makkah untuk masuk Islam. Lalu mulailah bermunculan satu demi satu mereka ini masuk Islam. Mulai dari kalangan miskin sampai dengan kalangan orang kaya. Mulai dari mereka yang memiliki keturunan tinggi, berdarah biru istilahnya, sampai mereka yang tidak memiliki keturunan yang tinggi, orang biasa.
mereka yang terpandang di tengah masyarakat, sampai mereka yang bahkan dari kalangan Buddha. Satu demi satu dari kalangan mereka ini masuk Islam di awal Rasulullah SAW di kota Makkah. Berarti mereka yang baru masuk Islam di sini terjadi apa? Sama apa beda statusnya? Sama apa beda? Beda. Di antara sahabat yang pertama masuk Islam, ada yang kaya, pengusaha, ada yang miskin, bahkan ada yang budak, mantan budak, ada yang statusnya tinggi, punya jabatan, ada yang keturunannya tinggi, ada yang tidak biasa. Beda-beda mereka ini. Biasanya kalau ada perbedaan begini, mau nggak orang-orang yang kaya raya duduk bersanding dengan orang yang miskin? Mau? Enggak. Orang yang punya jabatan tinggi mau nggak duduk sama pekerja kasar? Mau nggak orang yang merasa saya ini keturunan darah biru, ningrat, kata orang Jawa, duduk bareng sama masyarakat biasa yang nggak punya keturunan, bukan ningrat? Mau? Artinya kalau ini dibiarkan, yang terjadi apa? Sudah sedikit mereka akan menjadi apa, jamaah? Kelompok-kelompok. Yang miskin ngumpul sendiri, yang ini ngumpul sendiri, yang ini ngumpul sendiri. Ibarat lidi, ketika lidi itu dibiarkan berserakan, bisa nggak dipakai untuk menyapu halaman? Ini bisa. Maka lidi itu pun akan gampang patah dan nggak ada nilainya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada awal mula Islam? Mereka yang berbeda-beda itu disatukan sama Rasulullah SAW. Disatukan, dikumpulin jadi satu. Mereka yang berdarah biru ningrat dikumpulkan dengan masyarakat yang biasa. Mereka yang kaya raya didudukin dan dikumpulkan dengan miskin. Mereka yang punya kedudukan tinggi didudukin sama mantan budak. Digabung semua sama Rasulullah SAW. Nah, upaya Rasulullah SAW untuk mengumpulkan mereka inilah disebut dengan nama mempersaudarakan. Dijadikan semua ini seperti apa? Saudara. Sehingga yang miskin tidak merasa apa? Minder, tahu minder? Tidak merasa kecil hati. Mantan budak tidak merasa dirinya pun rendah. Yang kaya, yang berdarah biru ningrat, tidak merasa dirinya apa? Tinggi. Jadi semua duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
Nah, inilah namanya mempersaudarakan. Berarti kalau sudah seperti itu, jadilah mereka ini akhirnya seperti apa jamaah? Seperti sapu lidi, di mana jadi satu. Maka saat itu kuat nggak? Kuat tidak? Kuat. Kalau dipentungin ke ente gimana rasanya jam? Kalau buat gebuk gimana? Ya kayaknya ngajak berantem gitu ya. Tapi kalau lidinya dipukul, disenyumin, ngapain kamu? Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kasih contoh. Di sana ada sosok mantan budak yang sudah dibebaskan. Berarti status dia di masyarakat apa? Tinggi apa rendah? Hah? Rendah. Kayak gak ada nilainya, kayak gak ada harganya. Zaid bin Haritha dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Hamzah. Siapa Hamzah ini? Paman Rasulullah SAW. Keturunannya apa? Quraisy, alias keturunannya tinggi sekali. Sedangkan Zaid bin Haritha di mana? Di bawah. Dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Berarti yang rendah merasa apa? Tinggi. Yang tinggi merasa setara, sehingga semua menjadi sama. Ali bin Abi Thalib berasal dari keluarga memang keturunan tinggi, tapi keluarga miskin. Diambil anak, bukan diambil ya, diasuh, diambil oleh Rasulullah SAW, sehingga gabung dengan Rasulullah SAW yang tinggal sama siapa? Khadijah. Jadi statusnya naik apa gimana? Naik, sehingga semua merasa dirinya sejajar, sama. Disitulah akhirnya letak jadi apa? Kekuatan jamaah. Ini yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal Islam. Oke, yang kedua, ketika Rasulullah SAW pergi hijrah, istilahnya hijrah ke mana? Ke Madinah, pindah dari Makkah ke Madinah. Para sahabat yang aslinya penduduk Makkah, mereka ini pindah ke Madinah. Ketika mereka yang penduduk Makkah ini pindah ke Madinah, berarti mereka saat itu menjadi sahabat yang tidak punya apa-apa, alias miskin. Mereka jadi orang miskin, uang nggak punya, tempat tinggal nggak ada, pekerjaan nggak ada, keluarga nggak ada, nggak punya siapa-siapa. Ketika penduduk Makkah, sahabat Makkah ini yang pindah ke Madinah nggak punya apa-apa. Mereka inilah yang disebut dengan nama kaum Muhajirin. Pindah mereka ke Madinah, nggak punya apa-apa. Sedangkan penduduk Madinah, mereka punya usaha. Usaha mereka rata-rata apa? Pertanian, yaitu bercocok tanam, dalam artian apa? Kurma. Mereka pemilik kebun. Orang-orang yang punya uang, kaya, punya usaha, punya rumah, mapan,
Ditambah lagi mereka tuan rumah, bukan pendatang. Sedangkan sahabat Muhajirin pendatang, nggak punya rumah, nggak punya duit, nggak punya pekerjaan, punya apa-apaan. Paham? Apa yang terjadi kalau ini dibiarkan terus-menerus? Apa yang terjadi? Hah? Terjadi apa? Gesekan. Sahabat Muhajirin merasa diapain? Dipinggirin. Karena dia pendatang. Udah pendatang, miskin, nggak punya rumah, nggak punya duit, numpang, kan begitu kan Pak? Tadi terjadi gesekan, akhirnya lemah, nggak sehat. Nah, disinilah Rasulullah SAW melakukan apa? Mempersaudarakan, dijadikan mereka itu saudara. Sahabat Muhajirin dijadikan saudara dengan sahabat penduduk Madinah. Makanya penduduk Madinah itu disebut dengan nama Ansor. Apa artinya? Para penolong, yaitu orang-orang yang menolong para pendatang. Makanya disebut dengan nama Ansor. Rasulullah SAW menjadikan sahabat Muhajir dengan sahabat Ansor ini jadi saudara, Pak. Saudara, kayak saudara kandung, Pak. Yang miskin disaudarain dengan yang kaya, yang biasa disaudarain dengan yang punya kedudukan, dijadikan kayak saudara, sudah saudara. Bahkan sampai mereka itu akhirnya apa? Berbagi dengan hartanya. Hartanya dibagi dengan mereka. Contoh kasus Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' pengusaha kaya, punya 2 kebun. Dipersaudarakan. Abdurrahman bin Auf saat itu nggak punya uang, Pak. Miskin. Sangat miskin sekali. Ketika dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' bilang kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, kebunku ada 2 kebun kurma. Satu kamu ambil, satu buat saya." Sampai kayak gitu, Pak. Ambil kebun saya satu, yang satu punya saya. Saya punya 2 istri. Saat itu Abdurrahman bin Auf belum menikah, masih muda. Saya punya 2 istri. Kamu lihat dari 2 istri saya yang kamu sukai. Kalau ada dari 2 istri saya ini yang kamu sukai, saya akan ceraikan, silahkan kamu nikahi. Ini sahabat Ansar, Pak. Sampai kayak gitu mereka ini. Hartanya diberikan, mau diambil, ambil harta saya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, bukan begini, jangan begini, kata Rasulullah SAW. Biarkan harta-harta itu menjadi milik kalian. Cuman sahabat Muhajir ini kalian ajak bekerja di kebun. Ajarin mereka megang cangkul. Karena sahabat Muhajirin ini nggak kenal cangkul, Pak. Kenapa? Karena mereka pedagang di pasar. Sedangkan orang Madinah itu apa? Petani, setiap hari megang cangkul. Ajarin dia megang cangkul, dia nggak kenal cangkul. Ajarin dia kerja di kebun. Nanti kalau kebunnya ini panen, kurmanya berbuah, hasilnya kamu bagi 2, kata Rasulullah. Tapi kebunnya menjadi milik siapa? Milik kamu, Ansar. Hasilnya aja kamu bagi. Oh ya sudahlah. Nah inilah benar dijadikan persaudaraan sama Rasulullah. Saya salah.
Sampai pada satu titik jemaah saat itu, jika ada yang wafat dari mereka, maka dua bersaudara ini saling mewarisi jemaah. Jadi kayak seperti saudara kandung, kayak satu keturunan gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di surat Al-Anfal pada ayat yang 72. 72 Allah berfirman apa? Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Coba perhatikan, sesungguhnya mereka yang beriman, lalu mereka berhijrah, lalu mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Siapa mereka ini? Siapa yang dimaksud? Muhajirin apa Ansar? Saya ulangi lagi ya, dengerin. Sesungguhnya mereka yang beriman dan berhijrah, lalu dia berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Berarti siapa? Muhajirin. Oke? Dipuji atau apa di sini? Dipuji kan? Lanjutnya Allah mengatakan, walladzina awaw wa nasaru. Adapun mereka yang menampung dan menolongnya, siapa mereka ini? Ansar. Alhamdulillah, mudeng ya. Senang Pak, nanti dikasih mendoan satu-satu. Allah bilang apa? Ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka semua ini, siapa yang dimaksud mereka semua? Muhajirin dan Ansar. Mereka semua ini satu sama lain adalah saudara, saling tolong menolong. Jelas Pak? Masya Allah. Sampai akhirnya mereka itu saling mewarisi. Tentu sebelum turunnya ayat yang berkaitan dengan warisan. Nah, kira-kira apa hasilnya dari itu semua para jemaah? Para ulama mengatakan inilah mualah wa mahabbah. Inilah namanya saling mencintai dan saling apa? Mengasihi. Ini saudara saya, dia sama saya sama, saya sama dia sama, saling mencintai Pak, saling mencintai. Aqadarallah bainal muhajirin. Allah telah menyatukan antara orang-orang muhajir yang telah meninggalkan kampung, harta mereka, rumah mereka ditinggal oleh mereka semua demi ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Allah satukan mereka, wa bainal ansar, disatukan oleh Allah mereka jadi satu mereka. Sehingga mereka apa? A'anu, saling tolong menolong, bahu membahu. Urusan dunia, pekerjaan, saling tolong menolong dalam pekerjaan mereka. Inilah namanya apa jemaah? Mempersaudarakan. Dikumpul, gimana caranya Rasulullah SAW ngumpulin itu? Saat itu di awal Islam ini Bapak Ibu sekalian, jumlah mereka itu 90. Ini awal-awal Islam ya, 90 jumlah. Gimana Rasulullah SAW menyatukan sahabat muhajir dengan? Anas bin Malik bercerita. Anas bin Malik ini saat itu anak kecil yang umurnya 10 tahun ke bawah. Ayahnya, ibunya termasuk penduduk Ansor. Ayahnya Malik Al-Ansari ini
termasuk tokoh di kota Madinah, Ansor. Ada seorang bertanya kepada Anas, apakah Rasulullah SAW pernah membuat kesepakatan antar umat Islam saat itu? Anas menjawab, qad halafan Nabi SAW baina Quraisyin wal Ansar fi dari. Rasulullah SAW menyatukan sahabat Muhajir dengan Ansor tadi itu di mana? Di rumah saya. Jadi ternyata sahabat Muhajir tadi dengan penduduk Madinahnya dikumpulin di satu tempat, kemudian mereka dijadikan saudara. Rasulullah tunjuk, kamu saudaraan sama ini ya, kamu saudaraan sama ini ya, kamu fulan saudaraan sama ini. Dipasang-pasangin Pak antara Muhajir dengan udah kamu jadi satu saudara semuanya. Ayo gabung deh. Inilah namanya kisah mempersaudarakan. Paham sampai sini? Paham Mbak? Mudeng apa mudeng Mbak? Saya teriak-teriak terus tidak mudeng Mbak. Aus saya. Lalu Allah bilang di Al-Quran, di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saudara. Fa aslihu apa? Baina akhawaikum. Kalau ada bibit-bibit konflik, allakum turhamun. Coba lihat di sini Pak, jamaah sekalian. Kalau terjadi persaudaraan, satu sama lain merasa apa? Mencintai. Ini saudara saya saudaranya dia. Kita saling mengasihi dan kita saling mencintai. Oke? Maka yang terjadi apa? Wattaqullah. Inilah orang yang bertakwa, Pak. Lalu la'allakum turhamun. Berarti yang ketiga, inilah orang yang bakal dikasih rahmat sama Allah. Jadi seseorang yang saling mencintai dengan sesama, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, merasa dia saudara dengan yang lain dan yang lain saudara saya. Berarti apa? Inilah orang beriman. Inilah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam, seorang ulama dari daerah Afrika, namanya Imam Muhammad bin Amin Shanqiti, punya kitab tafsir namanya Adwaul Bayan. Beliau mengatakan persaudaraan ini yang menumbuhkan, yang menjadikan si A sama si B jadi saudara, itu siapa? Allah. Allah yang mempertemukan, Allah yang menjadikan sahabat Muhajirin dengan Ansar menjadi saudara. Berarti kalau kita mencintai saudara muslim kita, dia saudara saya, dia saudara saya saudaranya dia, berarti apa? Allah telah mempertemukan kita dan menjadikan kita berdua sebagai saudara. Ini namanya persaudaraan apa? Ukhuwatuddin, persaudaraan dalam Islam, bukan persaudaraan dalam nasab keturunan. Kalau keturunan ya ibunya yang melahirkan dengan saudara-saudaranya dia. Inilah namanya persaudaraan di dalam Islam, saling mencintai.
saling mengayomi, saling menyayangi. Ini persaudaraan yang siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Allah. Ya bisa orang tiba-tiba gak kita kenal, tiba-tiba kita sayang sama dia. Bisa Pak. Orang ini hidayah mahal ini Pak. Nggak mungkin orang tiba-tiba merasa ini saudara saya. Ini bisa Pak. Kita berjalan, kemudian di pinggir jalan ada seorang yang kita melihat kok miskin, kasihan dia. Kalau Allah yang menggerakkan hati dia, maka dia akan berhenti. Dia akan tanya, Bapak siapa? Oh saya, ini Bapak mau kemana? Oh saya mau ke sana. Ayo Pak, saya antar. Pak sudah makan? Belum. Ayo Pak makan bareng saya Pak. Kenapa kok Bapak begini? Dia merasa apa? Dia melihat orang lain seperti dia melihat siapa? Kayak dia melihat kakaknya, adiknya. Anda kalau melihat adik Anda, kakak Anda di jalan, Anda langsung lewat aja atau gimana Pak? Hah? Anda pasti berhenti kan? Dek mau kemana kamu? Belum makan Bang, lapar. Gimana perasaan Anda? Hah? Hati Anda gimana rasanya? Iba ya. Hatinya bukan iba lagi Pak, rasanya hati kita disayat-sayat gitu kan. Begitulah kalau kita melihat saudara kita yang di pinggir jalan Pak. Wah ini saudara saya ini Pak. Wah ini saudara saya. Itulah perasaan. Siapa yang menumbuhkan perasaan ini? Siapa? Hah? Makanya Pak, di ayat ini mengatakan orang yang memiliki perasaan ini adalah orang yang bertakwa Pak. Ini iman, ini ketakwaan. Berarti apa? Berarti Allah telah memberikan kasih sayangnya sama dia. Allah kasih hidayah dia, sehingga dia merasa bahwa saya adalah saudara buat yang lain. Kira-kira kalau masyarakat kita memiliki sifat seperti ini, apa yang terjadi? Hah? Gimana? Adem, ayem, tentrem, sejahtera, nyaman. Ada nggak tetangganya yang kelaparan? Ada nggak tetangganya yang nggak bisa bayar SPP? Ada. Nggak ada. Ada nggak tetangganya yang pakaiannya compang-camping? Ada. Semuanya akhirnya merasa apa? Tercukupi. Kayak saudara muhajirin tadi, akhirnya kebutuhan mereka dicukupi nggak? Dicukupi. Inilah namanya persaudaraan itu. Makanya Imam Siddiq Hasan Khan di dalam tafsirnya mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu saudara. Maksudnya apa? Yaitu mereka itu semua kembali kepada satu. Semua ini orang Islam semua ini kembali kepada satu. Apa itu? Apa? Iman. Kita sama-sama orang yang beriman sama Allah. Imannya itu satu kan? Iman. Ya, ini iman. Di bawah iman ini ada apa? Ada banyak. Pancinya ada berapa?
Satu. Di dalam panci ada berapa? Banyak, Pak. Yang mengumpulkan semua ini siapa? Allah. Dikumpulkan dalam wadah apa, Pak? Iman. Di dalamnya ada orang Banyumas, ada orang Jawa Tengah, ada orang Jawa Timur, ada orang Jawa Barat, ada Sumatera, ada orang Arab, ada orang Cina, ada orang ini, orang ini, orang ini. Semua berada di mana? Di panci tadi itu. Ini panci ini ibarat apa, Pak? Iman. Semua orang berada di sini. Ini saudara saya. Bukan masing-masing sendiri-sendiri, enggak. Berarti terpecah belah itu. Islam tidak suka itu, Pak. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ini saudara. Berarti apa? Semua orang beriman ini dikumpulkan jadi satu. Apa yang mengumpulkannya? Namanya apa? Iman. Paham tidak? Iman, Pak. Saya ambil sekarang. Di sini ada, di sini ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada. Bapak ngelihatnya apa? Rapi? Tidak. Apa? Berantakan, berserakan. Iya tidak? Satu, dua. Kalau berantakan, nggak rapi, berarti gampang rusak, tidak, Pak? Tiga. Kalau berserakan, berantakan, gampang rusak, berarti yang ketiga apa? Gampang dibuang, nggak, Pak? Gampang. Tapi kalau semua yang berserakan dikumpulin jadi satu, ditaruh di satu wadah gede, Pak, gampang dibuang nggak? Aneh. Mudah diambil nggak? Enggak. Kenapa? Kuat, Pak, berat dia. Begitulah gambarannya umat Islam. Kalau umat Islam tidak memiliki kekuatan yang mengumpulkan dan yang menggabungkan mereka semua itu adalah apa? Iman. Maka umat Islam ini berserakan. Musuh Islam cuma tinggal niup, habis berserakan, gak punya kekuatan. Yang ini mencela sono, yang sono mencela sini, yang ini mencibir yang sana, yang ini menghardik yang sana, yang terus begitu, Pak. Semua mengaku sayalah tempe mendoan yang asli, Pak. Anda sama orang Purwokerto aja berebut mendoan yang asli yang mana? Orang Bumiayu bilang mendoan saya yang asli. Tapi orang Purwokerto bilang apa? Mendoan saya yang asli. Orang luar melihat tempe aja direbutin, gak ada harga. Padahal jaraknya dekat. Jadi innamal mu'minuna, orang beriman ini saudara. Yang mengumpulkan mereka bukan harta, yang mengumpulkan mereka bukan keturunan, yang mengumpulkan mereka bukan jabatan. Yang menjadikan mereka bersaudara itu apa? Iman. Allah, Pak, yang menjadikan mereka itu menyatu. Akhirnya apa? Berkumpullah dalam satu barisan sosok yang bernama Zaid bin Harithah, mantan budak. Dan di situ ada Bilal bin Rabah, kulit hitam pekat. Nah, ada Hamzah bin Abdul Muttalib Al-Qurashi berdarah biru. Dan di sana ada Abu Bakar Siddiq berdarah biru. Ada Umar, Utsman. Ada orang kaya raya, Utsman. Ada yang miskin, Ali bin Abi Thalib. Mau makan susah, Pak, Ali itu, Pak. Tapi mereka tergabung menjadi satu.
menjadi satu kekuatan. Mudahkah musuh Islam mengalahkan? Hah? Paham sampai sini, Pak? Sampai pernah Rasulullah SAW itu ingin menyerang satu perkampungan Yahudi, Pak. Karena Yahudi itu melanggar perjanjian yang dikenal dalam itu Yahudi melanggar perjanjian. Jumlah mereka 100, Pak. 100 orang. Rasulullah SAW ingin dikirim pasukan perang. Hah? Iya. Kira-kira berapa pasukan perangnya? 1 orang. Fulan sini, kamu masuk ke perkampungan Yahudi, cari tokohnya, bunuh dia, kata Rasulullah. 1, Pak. Kenapa? Karena satu sahabat ini sudah mewakili siapa? Hah? Mewakili siapa? Mewakili semua Ansor dan Muhajirin. Cukup. Ya, sudah. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi sekarang bahasan tentang tidur yang cukup, kan gitu kan? Wa'tasimu, kalian semua ini umat Islam, jadilah orang-orang yang memiliki mana ismah, apa? Kekuatan, sehingga kalian itu menjadi orang yang satu, teguh, kuat, kokoh. Caranya gimana? Bihablillah. Caranya adalah kalian berpegang dengan apa? Al-Quran. Pegangi Quran. Nanti persatuan ukhuwah kalian itu kuat, Pak. Wala tafarraqu, jangan kalian terpecah belah. Maknanya apa? Saya sebutkan ungkapan tokoh dalam mazhab Syafi'i, namanya Imam Syaukani, Muhammad bin Ali Syaukani, lahir di daerah Syaukan, yaitu di daerah Sana'a, Yaman. Beliau mengatakan, ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar kita ini bersatu padu, semua umat Islam agar bersatu padu. Ngapain? Berpegang, menjunjung tinggi apa? Al-Quran. Pegang ini Al-Quran, pelajari ini Quran dengan benar. Dan Allah melarang kita untuk apa? Wala, jangan terpecah belah. Artinya terpecah belah ini apa? Kalian lepas Al-Quran, tidak mau belajar Quran, tidak mau belajar petunjuk Rasulullah SAW, tidak mau mempelajari tuntunan Rasulullah SAW, tidak mau belajar Quran, tak mau mempelajari tuntunan Rasulullah SAW, maka umat Islam akan jadi lidi yang tidak bisa disatukan menjadi satu lidi. Kenapa? Karena mereka tidak mau bersatu dan tidak mau dengan cara belajar Quran dan petunjuk Nabi-Nya. Mereka sendiri-sendiri. Faham? Jadi bagaimana caranya umat Islam semua bersatu? Ayo ke masjid, belajar Quran, belajar tuntunan Rasulullah SAW, umat Islam akan bersatu. Inilah Al-Quran. Ini penjelasan para ulama kita. Saya sebutkan ungkapan Imam Ibnu Katsir di tafsirnya. Ini Ibnu Katsir ini mazhabnya Syafi'i juga ini, Pak. Ibnu Katsir itu mazhab Syafi'i. Beliau bilang apa? Wala tafarraqu. Maksudnya adalah
Allah memerintahkan kalian untuk bersatu dan Allah melarang kalian untuk berpecah belah. Telah disebutkan banyak hadis yang melarang kita untuk berpecah belah dan menyuruh kita untuk bersatu. Gimana caranya kita bersatu dan gak berpecah belah? Ibnu Katsir selanjutnya mengatakan itu seperti hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha yarda lakum thalathan. Allah itu ridha, suka sama kalian jika kalian melakukan 3 hal. Apa itu? Yaskhatu lakum thalathan, dan Allah benci sama kalian kalau kalian melakukan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, Allah akan ridho sama kita. Allah akan jadikan kita semua ini bersatu kalau kita melakukan 3 hal. Apa itu? Ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah sama Allah saja, jangan berbuat syirik. Kalian akan bersatu, Pak. Tapi kalau umat Islam tidak mau beribadah kepada Allah, umat Islam hanya berbuat syirik kepada Allah, malah umat Islam akan terpecah belah, Pak. Iya bisa. Susah, Pak. Terkotak-kotak umat Islam terus. Terpecah belah. Karena inti Islam itu adalah ibadah hanya sama Allah. Syirik itu bukan ajaran Islam. Kemusyrikan itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, kalian pelajari Quran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antunasihu man wallahu Allahu al-amrakum. Yang ketiga, nasihati pemimpin kalian itu. Kalau bisa dinasehati, nasehati. Kalau nggak bisa dinasehati, diapain? Didoakan. Bukan dimaki-maki, turun ke jalan, demo, bikin rumet, malah terpecah belah. Saya ingat masih kuliah dulu, Pak, di Jakarta. Kerusuhan itu tahun berapa? 98 ya. Saya ingat, Pak, kerusuhan itu hari Jumat. Lupa saya tanggalnya. Saya ingat banget itu hari Jumat. Nah ya, hari itu pagi itu Jumat itu saya kuliah seperti biasa. 98 itu pagi saya kuliah. Biasa karena hari Jumat jam 11 setengah 12 kuliahnya sudah selesai karena mau Jumatan. Nggak mau Jumatan. Habis Jumatan saya mikir ada tugas ke perpustakaan. Habis Jumatan males saya mau ke perpustakaan. Males gitu, nggak mood gitu ya. Udahlah pulang aja deh. Pulang saya. Pulang karena badan capek, tidur. Nggak taunya dengar sorenya malamnya Jakarta udah meledak. Seperti yang semua tahu, meledak ramai luar biasa. Saat itu kita makan nasi bungkus itu, Pak, lauknya telur bungkus yang saat itu 600 rupiah. 600. Kerusuhan itu hari Jumat. Besoknya hari Sabtu makan nasi telur yang sama, yang kemarinnya 600, habis kerusuhan beda sehari sudah 1.500. Beda satu hari, Pak. Pakai ayam goreng 3.000. Sebelumnya 900 apa 1.000 itu lupa saya. Nasi uduk, atau nasi uduk, Pak. Nasi uduk gitu
Rp100 atau berapa Pak? Habis kerusuhan itu 300 Pak. Berantakan nggak kehidupan manusia? Berantakan tidak? Berantakan. Kacau. Kenapa? Karena manusia tidak berpijak pada Quran dan petunjuk Nabi-Nya. Manusia berpijak dengan apa? Hawa nafsu. Dia kacau nih kehidupan. Ini satu contoh aja. Sama, nggak usah tingkat nasional, masyarakat deh, tingkat kampung. Ketika masyarakat di sekitar kita tidak mau belajar Quran dan petunjuk Nabi-Nya, apa yang terjadi? Itulah kata Rasulullah SAW, kelanjutan hadis ini. Kalau ada 3 di tengah masyarakat, Allah benci sama masyarakat itu. Apa itu? Qil awaqal. Yang terjadi di masyarakat itu beritanya hanya didasarkan katanya. Kata fulan dari mana? Gak tahu ya. Pokoknya katanya. Masjid itu loh alirannya nggak bener. Kata siapa? Katanya. Terus Pak, katanya jikalau seandainya apabila Allah bilang kalau ada di tengah masyarakat orang yang punya sifat ini, Allah benci sama mereka. Ini dibangun di atas apa? Perasaan, bukan ilmu Pak. Rusak Pak masyarakat Pak. Itu loh orang nggak benar tuh. Nggak benernya apa? Katanya. Terus angel Pak. Repot Pak ini orang hidup kayak gini. Akhirnya satu muslim dengan muslim yang lain seperti saudara gak yang tadi? Enggak. Jadi apa? Ingat film kartun gak? Mickey Mouse itu Pak. Kapan Mickey sama Mouse-nya itu akur Pak? Apa itu tuh, cerita apa itu? Tom and Jerry itu kan? Apa namanya itu? Kucing sama tikus. Kapan akur kucing sama tikus Pak? Dulu kucing mau makan tikus, sekarang kucingnya takut sama tikus Pak. Di Jakarta kalau ada tikus lewat, ada kucingnya mundur Pak. Tikusnya diem, dilihatin sama tikus, mau ngapain kamu? Macam saya makan kamu, kata tikusnya. Mundur Pak kucingnya Pak. Kenapa? Karena tikus di Jakarta segede begini Pak. Jadi umat Islam satu dengan umat Islam yang lain kayak kucing sama tikus. Kenapa? Karena mereka tidak diikat dengan saling cinta, saling kasih. Kenapa mau nggak saling cinta, nggak saling kasih? Karena mereka nggak mau belajar Quran dan petunjuk Nabi-Nya. Terus yang terjadi apa? Qila waqal, katanya Pak. Kan repot Pak. Itu loh, Ustadz itu membawa aliran baru. Kau dari mana? Katanya sih. Kan repot Pak. Terus gimana dong? Kok semuanya main katanya? Kalau sifat ini ada pada seseorang, kata Rasulullah SAW di hadis riwayat Imam Muslim ini, Allah akan benci sama masyarakat itu. Berarti bukan muslim yang saling ukhuwah, persaudaraan, bukan. Tapi muslim yang saling apa? Gontok-gontokan Pak, tahu gontok-gontokan? Saling tuduh, saling tunjuk, saling serang. Ini umat Islam apa ini? Mas, kenapa nggak sholat di masjid itu? Enggak, alirannya lain. Katanya Wahabi dia Pak. Kata siapa? Katanya sih. Nah, kan repot Pak, orang hidup kayak begini. Kok begini umat Islam?
Ayo bareng-bareng belajar Quran sama belajar petunjuk Nabi. Kita menjadi umat yang satu. Terpecah belah, saling musuh, ketemu nggak mau ngucapin salam, ketemu kayak anjing lapar, kayak harimau lapar, mukanya selalu ditekuk. Kok begini Pak umat Islam? Jadi ceramah saya sudah mulai mengkerucut ini Pak. Kalau sebelum adzan tadi masih bicara umum saya Pak. Apa itu persaudaraan umat Islam? Itulah yang sebelum adzan tadi. Habis adzan kita bicara bagaimana caranya kita ini bisa satu. Caranya apa? Wa'tasimu bihablillah. Ayo kita bentengi, kita sama-sama menjadi saudara dengan cara apa? Bihablillah, dengan tali Allah. Tali Allah ini apa? Apa tali Allah Pak? Hah? Al-Quran Pak. Semua para ahli tafsir mengatakan tali Allah itu Quran. Berarti apa? Ayo kita sama-sama belajar Quran, petunjuk Nabi-Nya, sehingga kita menjadi umat yang satu, kuat. Oke. Satu lagi Pak ya. Satu ayat lagi saya sebutkan sama Anda. Apa itu? Surat Al-Imran juga. Apa itu? Wa ta'awanu 'alal birri. Apal Anda ayatnya. Tapi realisasi di masyarakat begini, tetap. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Artinya apa? Saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan sekarang kita cari makna ayat ini. Kitab tafsir yang paling tua sampai sekarang ini ada, nggak tahu? Nggak tahu. Bahkan itu kitab tafsir yang pertama dibukukan dalam sejarah Pak. Dikenal dengan nama tafsir Tabari. Simpelnya namanya tafsir Tabari. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya, Bapak diriin semeter Pak. Kitabnya semeter Pak, segini kalau Bapak jajar. Itu tafsir yang pertama kali dibukukan dalam sejarah. Penulisnya dikenal dengan nama Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Wafatnya tahun 310 Pak. Jadi kalau bicara kira-kira beliau itu generasi ke berapa? Mungkin generasi keempat kali ya. 310. Beliau menjelaskan ayat ini Pak di tafsir itu. Saya bacakin ya. Beliau mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terjemahnya ayat ini, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa maknanya? Beliau menjelaskan begini. Wal yu'in ba'dukum ayyuhal mu'minuna ba'dan. Hendaknya wahai orang beriman, satu sama lain itu saling bantulah. Coba Pak. Yang ini bantu yang itu bantu yang ini. Apanya yang dibantu? Alal bir. Bantulah dalam kebaikan. Apa kebaikan itu? Al-amal bima amarallahu bil amal bih. Yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Oh si A, oh ini belum mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, disamperin, Pak, jangan begitu, itu tidak boleh, dalam Islam dilarang. Al-Quran dan Rasulullah SAW melarangnya, nggak boleh Pak.
Ayo sini Pak, yuk bareng-bareng. Ini namanya ta'awun, tolong menolong Pak. Yang sono juga, oh ini belum mengamalkan Islam, belum mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Kita ingatkan, Pak jangan, nggak boleh. Yang boleh itu begini, begini, begini. Oh iya, ayo Pak bareng-bareng. Ini kebaikan. Wa taqwa artinya apa? Ittiqa ma amarallahu bittiqa'i wajtinabihi min ma'asi. Menjauhi maksiat. Pak jangan begitu, itu maksiat. Ini syirik, menyekutukan Allah. Pak kalau mau doa di masjid jangan minta-minta ke kuburan. Nggak boleh Pak. Mintanya aja di masjid berdoa. Doa aja di rumah Bapak, ngapain minta-minta di kuburan? Minta sama Allah. Ini namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lu sekarang Pak, kalau dikasih tahu Pak, perintah Allah dan Rasulnya itu ini loh Pak. Loh yang Bapak lakukan itu tidak boleh Pak, itu dilarang. Maaf Mas, kita beda madhab. Wah, maaf Pak, kita lain Pak. Terus lain Pak. Tadi kan kita bilang wadahnya sama apa beda Pak? Sama. Loh emang Nabi Bapak sama Nabi saya lain toh Pak? Nabimu bukan Muhammad Rasulullah SAW, atau Nabi saya bukan Rasulullah toh Pak? Kok lain-lain? Pak, kita beda Pak ya? Beda, bingung kita ini Pak. Wa ta'awanu 'alal birri wat. Ini penjelasan ulama yang nggak bisa kita bantah loh ini. Ayo ajak temanmu untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Cegah teman Anda untuk melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Jangan maksiat. Ayo sama-sama kita bantu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Apa kata Imam Ibnu Jarir? La yu'in ba'dukum ba'dan 'alal itsmi. Satu sama lain jangan bantu dia berbuat dosa. Jangan ditolong dia berbuat dosa. Artinya apa? Ada teman Anda gak sholat, Anda diemin. Ada teman Anda gak puasa Ramadan, didiemin. Ada teman Anda dagangnya curang, bohong, nipu, Anda diemin. Ada teman Anda berbuat syirik, Anda diemin. Dengan dalih orang kepenak, nggak enak Pak. Nah, terus mana persaudaraannya Pak? Persaudaraan itu kita nggak mau membiarkan saudara kita celaka. Mau nggak Anda membiarkan saudara Anda celaka? Nggak ada yang mau Pak. Kita melihat saudara kita maksiat, celaka Pak. Dia berbuat syirik, celaka Pak. Saya Anda saudara, Pak sini Pak, saya selamatin kamu. Jangan Pak, itu syirik. Jangan Pak, ini maksiat. Ini loh perintah Allah, ini loh perintah Rasulullah SAW. Ayo Pak, kita bareng-bareng masuk surga. Ini bisa. Sekarang sendiri-sendiri pakai hari kiamat Pak. Apa itu? Kullu mri'in, apa namanya? Yang di surat Abasa itu. Apa? Iya. Yauma idzin sya'nun yughni. Jadi kayak hari kiamat, akhirnya urusan masing-masing. Pak kita sendiri-sendiri aja Pak ya, madhabnya lain. Nah emang Islam Quran sama Qurannya satu, Rasulnya satu, sahabatnya itu sama.
Ulamanya sama semua, Pak. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Ya muter-muter, Pak, sak sekolahan, Pak. Imam Syafi'i, guru pertama Imam Syafi'i itu adalah Imam Malik, mazhab Maliki. Guru pertama Imam Syafi'i belajar hadis itu adalah Imam Malik Ibnu Anas. Itu apa? Tokoh mazhab Maliki. Imam Ahmad Ibnu Hambal, tokoh mazhab Hambali. Gurunya siapa? Imam Syafi'i. Gurunya sama, Pak. Terus kitanya sendiri, Pak, kita beda, Pak. Waduh. Nah, terus saya bukan Quran gitu, Pak. Nah, ini yang bikin umat Islam ini nggak ada nilainya, Pak. Bubar, nggak ada kekuatan. Qila wa qal, semuanya katanya dan katanya. Akhirnya kayak saya contohin tadi, kayak di ruangan ini ada benda-benda yang berserakan. Ayo ngumpul, Pak, taruh jadi satu wadah. Namanya wadah apa? Iman. Namanya wadah apa? Islam. Apa itu iman? Rukun iman yang 6. Apa itu Islam? Quran, petunjuk Nabi, rukun Islam. Ayo bareng-bareng. Nggak paham? Yuk ayo duduk bareng belajar. Apa yang kita pelajari? Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini para ulama yang jelaskan. Adem, ayam, tentram. Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Paham, Pak? Imam Ibnu Katsir sekarang komentarnya. Ini komentar Ibnu Katsir, Pak. Di ayat yang tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya bacakan Anda. Ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bil mu'awanati 'ala fi'lil khairat. Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk apa? Tolong menolong. Dalam hal apa? Ketaatan, kebaikan, perintah Allah, perintah Rasul, kebaikan ini. Wahwal bar, inilah namanya kebaikan. Wa tarkil munkarat, dan meninggalkan kemaksiatan, inilah namanya takwa. Dan melarang mereka untuk menolong dalam ma'athim wal maharim, perbuatan dosa, maksiat, kemusyrikan, jangan. Oke, saya bacakan lagi, Pak, bahwa kita ini disuruh ta'awun dalam hal apa? Kebaikan, ketakwaan, tauhid. Inilah tauhid yang menyatukan kita menjadi persatuan umat satu dalam ketauhidan. Apa itu? Di surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas, manusia, semuanya manusia, semua. Apa itu? U'budu rabbakum. Ibadalah kalian kepada zat yang menciptakan, ngasih rezeki kalian. Ibadah. Ayo kita semua ibadahnya sama Allah, jangan ibadah sama yang lain. Inilah persatuan umat. Kuat umat ini kalau semuanya ibadah sama Allah, Pak. Di surat Zumar pada ayat yang 2 dan 3, Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian Al-Quran bil haqq. Al-Quran ini datang dengan membawa apa? Kebenaran. Lalu Allah bilang apa? Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadalah kalian hanya kepada Allah. Ini namanya keikhlasan. Ini Islam yang suci, bersih. Ayo kita sama-sama semuanya bersatu padu beribadah hanya kepada Allah. Inilah persatuan, Pak. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah agama yang murni, ini Islam. Berarti kalau kita berpijak dengan Islam semuanya, maka semuanya harus berpijak di atas Islam yang murni.
Berarti inilah dalam persatuan umat yang kuat, kokoh, iman, ketakwaan. Ini nggak saya sebutin semua ayat-ayatnya Pak ya. Tengah malam kita bubar Pak pengajian Pak. Kemudian hadis lagi yang menyuruh kata penggorokan saya. Hadis lagi, yaitu hadis yang populer dikenal dengan nama hadis Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada kalian, saya perintahkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Tinggalkan semua yang dilarang sama Allah. Kita menjadi satu umat yang bersaudara. Kemudian wasam'i wa ta'ah, taatlah sama pemimpin kalian. Kecuali dia ngajak maksiat, ya jangan ditaati. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kalian dengan petunjukku dan para sahabatku. Inilah Islam yang kuat Pak. Kemudian lagi contoh, saya singkat-singkat ya. Sudah mulai kelihatan capek Anda. Sebetulnya yang capek itu saya, bukan Anda. Anda cuma duduk doang kok pegel. Apanya yang capek? Saya teriak-teriak keringetan, nggak dikasih kipas angin lagi Pak. Nggak nyindir sih Pak, enggak gitu. Anas bin tenggorokan saya jadi gatel Pak. Nak mendoan itu rupanya Pak. Jadi Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW bersabda Pak, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah, lihat nih Pak, lihat Islam. Bantulah saudara Anda yang berbuat zalim dan bantulah saudara Anda yang dizolimi. Dua-duanya kamu bantu. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau nolong orang yang dizolimi sih maklum, tapi kalau yang ditolong itu orang zalim, gimana caranya? Rasulullah SAW menjawab, tahjuzuhu au tamna'uhu minadh dhulmi. Kalian nasihati dia biar dia nggak berbuat. Jangan Mas, jangan zalim saudara kita itu. Ini Islam. Inilah persaudaraan. Berarti apa? Ibadah sama Allah, tauhid. Jangan bersekutukan Allah, jangan syirik. Ayo kita ibadah semua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Saling bahu membahu, saling tolong menolong dengan sesama siapa? Dengan sesama Muslim. Di tatanan masyarakat sosial, Allah bilang apa? Rasulullah SAW bilang apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Tidak sempurna iman seseorang. Lihat di kalimatnya. Tidak sempurna iman seseorang sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Saya mencintai saudara saya sebagaimana saya mencintai diri kita sendiri. Apa itu? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i, Imam An-Nawawi Syafi'i. Ini saya nukil semua dari mazhab Syafi'i Pak, biar Anda nggak bisa bantah. Ini nukilan mazhab Syafi'i semua. Dia mengatakan apa? Dengan panca indera kita, kita melihat, mendengar, dengan tangan, perbuatan, fisik, semuanya apa yang kita sukai, itulah yang Anda harus sukai sama saudara Anda. Saya suka mendengar ini, saya suka melihat ini, saya suka ini, saya suka ini. Harusnya itu kamu terapkan sama saudaramu, Mas. Artinya Anda dengan dia, ini saya, itulah saudara saya harusnya. Ini Rasulullah SAW yang bilang apa? La yu'min, tidak beriman dia.
Imam Al-Karmani mengatakan termasuk iman adalah Anda membenci pada diri saudara Anda sebagaimana Anda. Nah, itu berarti jangan melakukan itu sama orang. Kalau Anda tidak suka difitnah, jangan bikin fitnah orang. Kalau Anda nggak suka dibohongin orang, jangan bohong sama orang, Pak. Kalau Anda nggak suka ditipu, jangan nipu orang. Kalau Anda nggak suka dimaki-maki orang, ya jangan maki-maki orang. Kalau Anda tidak suka diginiin, ya jangan gituin orang. Kalau Anda suka ini, ya kasih orang itu. Mau nggak Anda dikasih barang basi? Nggak mau. Ya begitu, jangan dikasih orang barang basi, Pak. Gimana rasanya kalau Anda dituduh orang begini dan begitu, difitnah orang begini dan begitu? Anda sakit hati. Makanya jangan suka memfitnah orang. Ini Islam, Pak. Hadis yang lain, inilah persatuan umat, Pak. Ya, makanya saya bilang ini bahasan panjang. Saya memberikan komponen-komponennya. Di antara bentuk persatuan umat, kata Rasulullah SAW apa? Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam satu dengan muslim yang lain itu saudara. La yadhlimu, jangan zolimi dia, Pak. Kalau Anda nggak suka dizolimi, ya Anda jangan zolim. Wala yuslimu, jangan biarkan saudara Anda dizalimi orang. Wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Kalau Anda gemar menolong saudaramu, maka Allah akan tolong Anda. Kalau kita tidak mau menolong saudara kita, egois, maka Allah pun nggak akan menolong kita, Pak. Allah juga nggak peduli sama kita. Kenapa? Karena kita tidak peduli sama saudara. Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan beban saudaranya satu aja, Allah akan ringankan kesulitan dia satu di akhirat. Lihat, Pak. Saudara kita ada kesulitan, ada masalah, bantuin. Nanti Allah pun akan meringankan dan membantu apa? Urusan kita. Allahu Akbar. Wa man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah tutupi aibnya dia. Ini enggak, Pak. Sekarang zaman media sosial, bahkan aib istrinya diceritain sama temannya, aib suaminya diceritain sama temannya, dengan dalil apa? Curhat. Pemimpin, rame-rame orang menjelek-jelekkan pemimpin, apalagi sebentar lagi pemilu, habis isinya jelek-jelekin pemimpin semua isinya. Tobatnya gimana? Tobatnya campurin Pak Jokowi, minta maaf kamu sama Pak Jokowi. Saya bicara hukum. Jelek-jelekin Pak Gubernur, samperin ke Gubernur, minta maaf Anda. Kalau enggak, yang rajin berbuat ibadah, nanti amal ibadah, pahala kamu diambil sama orang yang Anda jelek-jelekin, Pak. Jangan main-main, Pak, masalah ini, Pak. Saya tidak berbicara politik dan sistem demokrasi, tidak. Saya bicara Quran, petunjuk Nabi, Pak. Kita jelek-jelekin tukang sampah saja, Anda minta maaf sama dia. Kalau enggak, semua pahalamu diambil sama dia nanti di akhirat. Jangan main-main, Pak. Ini persaudaraan umat Islam. Inilah persaudaraan, Pak. Ya. Kita dijelek-jelekin, Ustadz dijelek-jelekin, Ustadz sama fulan. Saya bilang terima kasih sama orang yang jelek-jelekin saya. Kenapa? Yang banyak amal ibadahnya ya,
nanti di akhirat buat saya. Terima kasih. Kata Imam Ibnu Qayyim di kitab Madarijus Salikin, kalau ada orang yang berbuat jahat sama Anda, balaslah kejahatan dia dengan kebaikan. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik sebetulnya sama Anda. Faham Pak? Ada orang maki-maki Anda, jahat sama Anda. Kata Ibnu Qayyim apa? Berbuat baiklah sama orang yang jahat sama Anda. Loh, kok bisa? Karena dia sebetulnya berbuat baik sama Anda. Faham maksudnya? Apa? Silakan yang rajin sholat berjamaah, silakan haji setiap tahun Pak, nanti pahalanya buat saya. Kan bahlul ben bego Pak orang kayak gini Pak. Tatanan masyarakat apa? Rusak Pak. Ini saling mencela, ini saling nuduh. Bukan begini umat Islam. Ini muaranya satu, karena mereka tidak mengamalkan wa'tasimu bihablillahi. Mereka tidak mau kembali kepada Quran dan tuntunan Islam. Ini tuntunan Nabi kita. Jangan berbuat syirik, jangan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita. Nanti kita terpecah-pecah, saling celah. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadits Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, la tahasadu, jangan kalian itu saling iri, saling dengki. Kemudian beliau mengatakan wala tabaghatu, jangan saling benci Pak, jangan. Yang ini membenci sono, bahkan masjid ini benci masjid sana, masjid yang ini membenci masjid sana. Apa ini Pak? Rasulullah melarang wala tabaghatu. Kita akan menjadi kaum yang dimurkai, nanti dibenci sama Allah karena kita saling membenci. Ini bukan persaudaraan Islam. Ini kacau balau ini umat Islam kalau saling membenci Pak. Kemudian Rasulullah bilang apa? Wala tadabaru, kalian jangan saling membelakangi, jangan saling musuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling lihat ujungnya, endingnya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ini saudara. Kisah sahabat pada waktu perang Tabuk Pak, tahun ke-9 Hijriah. 3 sahabat ini luka parah. Luka parah Pak. Satu orang datang dengan membawa minuman, diberikan kepada yang pertama, nih kamu minum. Yang pertama bilang, saudara saya yang di sebelah lebih butuh daripada saya, cepat kasih dia, takutnya keburu wafat dia nanti. Pergilah ke yang kedua. Yang kedua bilang apa? Kasih saudara saya yang sana, dia lebih butuh dari saya, dia keburu wafat. Dia pergi bawa air ke yang sana. Yang sana bilang, itu sudah mau wafat. Yang pertama sudah mau wafat, kasih ke dia. Pergi yang pertama sudah wafat, pergi yang kedua sudah wafat, pergi yang ketiga wafat. Akhirnya gak ada yang minum Pak. Ini mereka penghuni surga Pak. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan saudaranya, walaupun dia sendiri lagi butuh, dia penting orang lain. Kita tidak, saling mencela, saling iri, saling benci, saling musuh, saling tebar isu, saling cela, saling hina. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah kejahatan itu ada pada diri seseorang. Tuh, maksudnya apa? Fulan orang yang paling jahat. Kapan? Ketika dia mencela dan menghina saudaranya. Justru orang yang mencela, menghina, merendahkan Anda, maki-maki Anda, sebetulnya yang hina, yang tercela itu dia Pak. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim.
Cukuplah kejahatan itu ada pada dia. Kapan? Ketika dia menghina, mencela, merendahkan saudaranya. Ini bukan orang Islam. Wataknya bukan begini kalau orang Islam. Umat Islam terpecah belah gara-gara begini. Ini semua bukan ajaran Al-Quran. Ini bukan ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Ini bukan panutan kita para sahabat. Bukan, Pak. Mereka gak begini. Bahkan Rasulullah melarangnya. Kullul muslimi alal muslimi haram. Satu muslim dengan muslim yang lain itu terjaga, terhormat. Apanya? Darahnya, hartanya, kehormatannya terjaga. Inilah sebuah kemuliaan, Pak. Makanya di surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Itu yang diajak bicara siapa? Orang yang iman, yang bawa wadah apa tadi? Iman. Apa itu? Satu, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan suka berprasangka jelek. Dua, wala tajassasu. Kalau orang suka berprasangka jelek, pasti dia akan mencari-cari kesalahan orang. Makanya yang pertama, jangan prasangka jelek, jangan suka nyari-nyari kesalahan orang. Kenapa? Kalau Anda cari-cari kesalahan orang, pasti ketemu, Pak. Kenapa? Karena kita ini semua manusia. Saya manusia, Anda cari kesalahan saya, pasti ketemu, Pak. Anda akan ketemu 1000 kesalahan saya. Kenapa? Karena saya manusia biasa, saya bukan malaikat, Pak. Suami istri, Anda cari-cari kesalahan istri Anda, nemu, Pak, 1000 kesalahan istri Anda. Istri cari-cari kesalahan suami, nemu, dia akan menemukan kesalahan Anda 1000. Terus mau kemana? Mau cerai? Silahkan cerai. Terus ada kalau mau cerai, mau kawin sama siapa? Mau kawin malaikat? Nah ada. Kamu kawin sama manusia juga yang punya kesalahan 1000 juga. Jadi orang jangan suka nyari-nyari kesalahan. Semua orang bersalah. Semua orang kalau kentut bau, Pak. Enggak, kentut anak gak bau. Welak bohong gitu. Pantatmu mampet rumahnya, Mas. Tak ada, Pak. Jangan berprasangka jelek. Jangan nyari-nyari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum. Jangan suka ghibah, ngomongin orang. Ini yang diajarkan Allah kepada kita. Ibnu Qayyim mengomentari ini apa? Inilah namanya tali persaudaraan. Inilah kekuatan persaudaraan. Paham? Kayaknya sampai di sini aja yang saya sampaikan. Kayaknya sudah komplit, Pak. Inilah persaudaraan dan inilah cara menjaganya. Yaitu apa? Ayo sama-sama belajar Quran dan petunjuk. Nah, apa itu yang dipelajari? Ibadah sama Allah. Jangan berbuat syirik. Yang kedua, ikuti petunjuk Nabi kita. Yang ketiga, kita harus punya akhlak dan etika dengan sesama muslim. Apa akhlak dan etika kita? Cintailah saudara Anda sebagaimana kita mencintai diri kita. Inilah muslim, Pak, ya. Kira-kira kalau kita mengamalkan petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW seperti ini, kira-kira masyarakat kita kayak apa, Pak? Hah? Masyarakat beriman, dicintai sama Allah, diridhoi sama Allah, semua bahagia, punya kekuatan, power. Setan nggak mau dekat ke kampung kita, Pak. Sebagai penutup, ada cerita menarik, Pak. Tak tutup, Pak, tablet saya biar kelihatan kalau memang udah selesai. Udah selesai, Pak. Hari itu Rasulullah SAW duduk sama Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba
orang-orang musyrik yang berbuat syirik-syirik ini mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar dimaki-maki. Dimaki-maki Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar senyum, Pak. Diam aja. Enggak dijawab sama sekali. Sing waras apa? Ngalah. Dia diam Abu Bakar, Pak. Tapi ini orang musyrik tetap maki-maki. Abu Bakar Siddiq juga manusia biasa. Lama-kelamaan apa? Pegel, emosi, Pak. Dibalas, Pak. Ketika Abu Bakar balas, Rasulullah berdiri langsung pergi. Dilihat sama Abu Bakar, kok Rasulullah tidak ada. Abu Bakar pun akhirnya pergi ngikutin Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau pergi begitu? Rasulullah SAW menjawab, ketika kamu diam dicaci maki mereka, para malaikat itu ada di sekitar kamu semuanya. Tapi ketika kamu membalas, sontak para malaikat itu pergi meninggalkan kamu. Sebelum setan datang, saya pergi duluan. Hah? Ini contoh, Pak. Cerita kedua, lo katanya terakhir, ya nanggung, mumpung inget di otak saya. Pegel aku, Pak. Cerita yang kedua, Pak. Sekarang Umar bin Khattab. Anda tahu Umar bin Khattab kan? Orangnya gimana? Tegas, bukan keras. Tegas, nggak mau main-main. Umar bin Khattab pun tak kalah, Pak. Beliau pun dimaki-maki, Pak, sama orang. Dimaki-maki, ini awal-awal Islam. Dimaki-maki Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, si fulan sama si fulan ini maki-maki saya, ini semua ini. Kemudian pedangnya dikeluarin dari sarungnya, Pak. Keluarin gitu. Ya Rasulullah, izinkan aku melepas leher mereka dari badannya, tak gorok sekampung ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah apa? Jangan, wahai Umar, doakan dia, doa, ucapkan semoga Allah memperbaiki kondisi mereka, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Akhirnya pelajaran Rasulullah SAW ini nyangkut di otaknya Umar bin Khattab. Ketika beliau jadi khalifah, ada seorang laki-laki yang rajin datang ke istananya beliau. Istilah sekarang istana, dulu rumah. Datang. Suatu hari ini orang gak pernah nongol, hilang. Umar nanya, mana fulan? Kok gak pernah nongol? Mana fulan? Gak pernah nongol, hilang. Satu orang tahu, ya Rasulullah, sekarang dia terpengaruh oleh teman-temannya. Maaf, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, si fulan terpengaruh oleh teman-temannya. Sekarang dia pecandu narkoba. Sekarang dia minum minuman keras. Oh gitu ya? Iya. Dipanggil sekretarisnya. Sini, tulis surat. Tulis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada fulan bin fulan. Saya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, untukmu pujian ini saya berikan. Allah Akbar. Kalimatnya, Pak. Siapa yang dikirimin surat? Pecandu narkoba. Saya memuji Allah, pujian saya ini saya berikan untukmu pahalanya. Mas, kalau bahasa kita loh ya, ini tak bahasain kita ya. Mas, Allah itu mengampuni semua dosa. Mas, Allah itu menerima taubat. Tapi ingat, siksa Allah pun berat, Mas. Wassalam. Ini suratnya. Kemudian Umar bilang sama orang-orang Islam yang di sekitarnya, kalian semua jangan mencaci maki dia,
jangan dijelek-jelekin. Tapi apa? Doain saudaramu yang kecanduan narkotik itu. Doain. Semuanya ini doain agar Allah memberikan hidayah sama dia, ya. Deh, ceritanya sampai di sini. Surat pun diterima sama si pecandu, Pak. Diterima, dibaca, Pak. Diulang-ulang nih surat ini, bolak-balik dibaca berkali-kali sampai hafal dia. Dia jalan, sambil jalan diulang suratnya Umar. Akhirnya dia meneteskan air mata, sadar dengan tulisan Umar, Mas, Allah mengampuni dosamu, Mas, Allah menerima taubatmu. Tapi kalau nggak mau tobat, kamu diadab loh. Diulang-ulang katanya sampai nangis dia, Pak. Ketika dia menangis, dia tobat, Pak, berhenti dari kecanduan minuman keras dan narkoba. Akhirnya cerita laki-laki ini disampaikan ke Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, dia sudah tobat. Apa jawaban Umar? Demikianlah yang harus kalian lakukan kepada saudara kalian yang berbuat salah. Jangan dimaki-maki, jangan dijelek-jelekin, jangan difitnah, jangan dibully. Tapi apa? Nasihati dan doakan. Hakadha fasna'u li ikhwanikum. Demikianlah yang harus kamu lakukan untuk saudara kita. Kira-kira, Pak, kalau kita melakukan petunjuk Rasulullah SAW dan sahabat ini, masyarakat kita jadi apa, Pak? Malaikat tok isinya, Pak, kampung ya, Pak. Nggak ada setan ya, Pak. Ya, ini yang bisa saya lakukan, saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Sebetulnya saya mau cerita lagi, Pak, tapi nggak kelar-kelar nanti cerita saya. Ada pertanyaan ya, ini salamnya nggak saya bacakan. Katanya di Islam ada 3 tingkatan, Muslim, mukmin, dan mukmin. Sedangkan saya orang biasa dalam beribadah. Terus supaya saya bisa ditingkatkan muhsin, saya harus melakukan amalan apa, Ustaz? Jadi istilah Muslim, mukmin, muhsin, atau Islam, iman, ihsan. Ini istilah ini muncul dari hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, di saat malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang di tengah-tengah para sahabat. Tapi malaikat Jibril ini datangnya dalam bentuk manusia, Pak. Nah, di situ malaikat Jibril ini nanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku apa itu Islam. Dikasih taulah apa itu rukun Islam. Kemudian nanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku apa itu iman. Diajarkanlah kepada Rasulullah SAW tentang apa? Iman. Lalu rukun iman, ya. Lalu yang ketiga, akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Diajarkanlah tentang apa itu ihsan. Jadi ini semua Islam, iman, ihsan, inilah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Berarti kita disuruh apa? Berislam. Islam itu apa? Fisik, Pak. Ada apa di dalam Islam? Bersuci, wudhu, mandi besar. Terus apa? Sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Terus apa? Zakat wajib. Yang sunnahnya apa? Sedekah. Kemudian ada puasa. Yang wajib apa? Ramadan. Yang sunnahnya apa? Banyak. Nah, gitu kan? Ada haji, ada umrah. Ini Islam. Fisik berbuat. Iman apa? Iman. Urusan apa? Hati, keyakinan. Berarti syariat Rasulullah SAW
yang diajarkan Rasul kepada umatnya apa? Iman dan Islam. Jadi satu Pak, padu. Itulah orang yang beriman namanya. Faham? Paham tidak? Contoh deh, syarat sholat apa Pak? Hati dulu kan, niat, ikhlas, di antaranya. Begitulah seterusnya. Apa itu tauhid? Berdoa, meminta, ibadah hanya sama Allah. Nah ini kisah. Sholatnya, ibadahnya, fisiknya sesuai dengan petunjuk Nabi. Ini jadi satu semuanya. Nah itulah poin-poin yang tadi itu maksudnya. Nah pertanyaan berikutnya, dagu itu termasuk aurat yang harus ditutup. Ini pertanyaan muter-muter, nggak di Jakarta, nggak di daerah, terus nanya ini perempuan ini. Dagu aurat nggak? Dagu aurat nggak? Tahu dagu mana? Ini kan pertanyaan saya sederhana. Anda kalau wudhu membasuh muka dari mana ke mana? Mulai kalau tingginya dari mana? Min mana biti syari ila asfal minad dakni. Mulai tumbuhnya rambut, tumbuh rambut orang normal loh ya, bukan orang yang botak. Makanya orang yang jenggotnya tipis diapain? Diselah-selahi, tubuhnya di sini Pak jenggot. Kalau jenggotnya tebel kayak saya diselah-selahi, nggak kelar-kelar wuduknya Pak. Besok rampung wuduk saya. Kalau jenggotnya tebel nggak usah diselah-selahin karena terlalu sulit. Cukup wuduk kena air di sini udah kelar. Tapi kalau jenggotnya tipis-tipis, Anda harus selah-selahi begini. Nah, tumbuhnya jenggot di mana? Dagu bagian bawah kan? Berarti itu bagian wajah Anda. Melebar dari mana? Dari samping kuping ke samping kuping. Itu wajah Anda. Nah, sekarang para ulama, apakah wajah perempuan itu aurat atau tidak? Madhab Syafi'i mengatakan apa? Tidak. Berarti itulah wajah Anda. Nggak tahu lagi kalau wajah Anda nggak punya dagu. Tayyib, ada lagi? Nggak ada? Alhamdulillah. Surat cinta. Saya pernah pengajian Pak, berpikir pertanyaan di depan orang banyak. Tulisannya apa? Saya seorang janda, jika berminat saya siap. Waduh, nggak tak baca Pak, tak taruh Pak. Oh, ini balak ini Pak. Ini. Ketika kakak saya tidak setuju dengan jodoh, lu bener Pak. Tadi saya belum baca loh ya. Tenanan ini Pak tentang jodoh Pak. Ketika kakak saya tidak setuju dengan jodoh yang sudah Allah takdirkan buat saya, sedangkan saya sudah berulang kali minta maaf, tapi tetap tidak terima dengan pilihan saya. Sedangkan di Islam kita disuruh selalu berbuat baik. Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana kalau dia jodoh Anda? Katanya hebat. Kalau didasarkan katanya, ya nggak bener kan? Taunya gimana kalau jodoh saya? Apa? Sholat istikharah, minta sama Allah. Sudah Ustaz, tapi belum mimpi. Mimpi ketemu siapa? Mimpi ketemu Pak Paijo di sebelah rumah. Pak, istikharah itu
bisa dilakukan dengan sholat 2 rakaat lalu minta. Istikharah bisa dilakukan tanpa sholat, yaitu dengan apa? Berdoa. Berapa kali? Terserah, bebas. Bukan sekali terus kelar. Sudah kok. Bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh terus lakukan. Tandanya apa? Dari sholat istikharah itu bukan mimpi, Pak. Kalau umumnya orang apa? Udah mimpi nggak, Le? Setiap malam mimpi, maaf. Bukan mimpi, Pak. Tandanya apa? Apa? Mantep apa enggak? Mantep. Awal nih ngelihat nih. Nah, habis sholat kok ngelihat mukanya kok tambah muntah saya kalau melihat dia, Pak. Ngelihat dia kok tambah belenek gitu loh rasanya. Ya berarti apa? Ya bukan jodohmu, Mas. Umpamanya. Atau ngelihat nih orang, deh, sholat istikharah sekali, 2, 3, 4 kali, kok tambah rindu saya. Nah, berarti apa? Ya udah, itu jodoh kamu. Jadi taunya dari mana? Perasaan. Allah teguhkan atau tidak? Kalau Allah teguhkan, berarti hati Anda cocok sama dia. Ini satu caranya. Tentu yang paling utama lagi apa? Melihat agamanya, ketaatan, ketakwaan dia. Dia orang yang bertakwa kepada Allah atau tidak. Lo tahu dari mana, Mas? Si Fulan bilang, Pak, dia itu orang soleh loh, Pak. Soleh, iya. Tapi kalau malam suka nongkrong di pojok kampung gitaran, Pak. Krong, sambil rokoknya habis sebungkus. Terus dibilang orang soleh. Nah, ngelihatnya dari Hongkong sana sih gitu ngelihatnya. Ini nggak mungkin lah, karena barang yang baik tidak mungkin ditaruh di tempat yang jelek. Pasti berlian mutiara di tempat yang itu. Ngelihat orang baik dari mana? Temennya, lingkungannya, gimana dia bergaul. Anda akan tahu dia orang baik atau enggak. Dari mana? Temennya dia. Kalau temennya dia perokok, berarti dia perokok. Kalau dia temennya suka nongkrong di jalanan, berarti dia orang jalanan. Almar'u ala dini khalilihi. Ini Rasulullah SAW yang bilang, orang itu agama watak dari temannya. Ini Anda lihat dari 3 ini. Kalau Anda sudah melihat semua dia orang baik, Pak Soleh, sudah istikharah mantap, anaknya bertakwa, sudah lewat badan intelijen jodoh, waduh, terus mantap, pokoknya mantap, oke, ngomong sama saudaranya, Bang, saya mau nikah sama dia. Nggak usah, yang salah abangmu bukan kamu. Yang salah siapa? Ya kakaknya dong. Kenapa dia menghalangi jodoh dia yang baik? Nggak boleh dia menghalangi. Kenapa kok nggak boleh? Iya, karena orang yang berbuat, idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kata Rasulullah SAW, kalau ada laki-laki yang meminang anakmu, adikmu, dan dia laki-laki yang soleh, perempuan yang solihah, fazawijuh, kalian wajib menikahkan dia dengan dia. Nggak boleh kalian tahan, dilarang sama Rasulullah SAW. Wa illa takun fitnatun aw fasadun azim. Kalau tidak kalian nikahin, akan terjadi bencana besar di keluarga kalian. Ini Rasulullah SAW yang bilang. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Kayaknya sudah ya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, menyinggung atau apa, dan mohon maaf jika ada yang kurang dari penyampaian saya. Jika ada kesalahan, maka ini datangnya dari saya pribadi. Semoga Allah pertemukan kita semua kembali dalam forum kajian, dalam forum yang
penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Mohon maaf kepada semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,